Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ayyuhal mustami'un, kaum muslimin muslimat, wabil khusus keluarga besar Al-Azhar Yogyakarta. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, lebih-lebih nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa menjumpai bulan Ramadan, menjumpai kemuliaan bulan Ramadan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi suri tauladan terbaik bagi kita, serta yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumil kiamah. Semoga kita semua termasuk umat yang diakui dan kelak akan mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayyuhal mustami'un rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan. Namun demikian, bulan Ramadan keagungannya hanya bisa dirasakan dan dinikmati oleh mereka atau oleh kita semua umat muslim. Disebabkan karena kita berstatus sebagai seorang muslim, maka kita akan mendapatkan keberkahan, kita bisa merasakan kemuliaan bulan Ramadan itu. Maka oleh karenanya kita perlu mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa menjumpai bulan Ramadan tahun ini. Sebagaimana sahabat Ali mengatakan, inna min na'imid dunya yakfikal islam nikmatan. Dari berbagai banyak kenikmatan yang ada di dunia ini, sungguhlah Islam sudah cukup bagi kita sebagai nikmat. Ayyuhal mustami'un rahimakumullah. Salah satu nama atau sebutan dari bulan Ramadan adalah Syahrus Sabr atau bulan kesabaran. Mengapa Ramadan disebut atau dikatakan sebagai bulan kesabaran? Hal ini tidak lain karena di bulan Ramadan ini umat muslim dilatih untuk selalu bersabar. Di antaranya di bulan Ramadan ini kita diwajibkan untuk berpuasa, dan sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, asyamu nisfus sabr, sesungguhnya siam atau puasa itu adalah sebagian dari kesabaran. Di bulan Ramadan ini, di saat kita puasa, ada makanan, ada minuman. Makanan dan minuman itu milik kita sendiri. Makanan dan minuman itu halal, tapi kita menahan untuk tidak makan. Kita menahan diri untuk tidak meminumnya. Bagi yang punya istri, istrinya cantik, istrinya halal, tapi kita menahan diri untuk tidak menggaulinya, terutama di siang hari. Ayyuhal mustami'un rahimakumullah. Di dalam Al-Quran sering sekali disebut kata sabar. Istilah sabar diulang berkali-kali dalam Al-Quran. Di antara keutamaan sabar, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, adalah pahala yang tidak terbatas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya tanpa batas. Ini menunjukkan bahwa orang yang sabar akan diberikan pahala yang terus-menerus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan yang kedua adalah orang yang bersabar akan selalu mendapat ma'iyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya rahmat Allah, lindungan Allah, pertolongan Allah akan selalu menyertai orang-orang yang bersabar. Dan keutamaan yang ketiga adalah sabar merupakan kunci kebaikan. Bersama dengan syukur, sabar akan menjadi kunci kebaikan bagi setiap muslim dan mukmin. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin
semua yang datang dari seorang mukmin adalah kebaikan. Manakala dia diberi kelapangan, dia bersyukur, dan manakala dia diberi cobaan, dia bersabar. Ayyuhal mustami'un rahimakumullah. Barangkali sudah mafhum bagi kita semua bahwa sabar terbagi menjadi 3 jenis, yaitu pertama, sabar menjalankan ketaatan, yang kedua, sabar menjauhi larangan, dan yang ketiga adalah sabar ketika menghadapi cobaan. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kita mengaplikasikan sabar ini dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini, di mana pahala suatu kebaikan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa merupakan setengah dari kesabaran. Maka dari itu kita perlu menyempurnakan kesabaran kita dengan kesabaran-kesabaran yang lain. Di bulan yang penuh berkah, di bulan yang mulia ini, kita perlu melaksanakan, mengaplikasikan sabar secara konsisten dan terus-menerus. Barangkali sabar dalam menghadapi cobaan bisa kita lakukan, bisa kita terapkan juga dalam bulan Ramadan ini. Tapi selain sabar dalam menghadapi cobaan, kita perlu untuk menekankan sabar dalam menjalankan ketaatan. Kita tentu senang dengan kedatangan bulan Ramadan, tapi apakah kesenangan itu akan menghasilkan sikap kita yang terus ada ketika selama bulan Ramadan ini? Selama 30 hari itu apakah kita selalu dapat menunjukkan rasa senang kita itu? Di bulan yang penuh berkah ini, yang pahala sebuah ibadah selalu akan dilipat gandakan, apakah kita akan selalu bersabar, mampu untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dan juga ibadah-ibadah itu secara konsisten? Biasanya kesenangan itu kita tunjukkan di awal. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hiroh kita untuk menyambut bulan Ramadan dengan berpuasa dan ibadah-ibadah yang lainnya sangatlah tinggi. Tapi apakah setelah itu rasa senang kita masih kita tunjukkan dengan tingkat yang sama? Apakah rasa senang kita dapat bertahan lama sampai 30 hari, sampai selesainya bulan Ramadan? Ini bisa kita lihat misalnya, apakah setelah tanggal 10, apakah setelah tanggal 15, ibadah kita masih tetap konsisten seperti hari pertama? Kalau kita melihat realita yang lalu-lalu, barangkali ini menjadi koreksi bagi kita. Biasanya setelah tanggal 15, masjid-masjid akan berkurang softnya akan lebih maju. Sholat subuh yang pada hari pertama bulan Ramadan full, penuh, tapi mulai pertengahan, mulai akhir Ramadan, softnya mulai maju, semakin sedikit-sedikit. Ini berarti kita belum mampu menjalankan sabar dalam ketaatan selama bulan Ramadan ini. Ini perlu menjadi perhatian kita agar kita dapat bersabar dalam menjalankan ketaatan, sehingga kita konsisten dan kontinu sampai akhir menjalankan puasa beserta ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan ini. Tarawihnya genep, sholat tahajudnya penuh, sholat tasbih, sholat witirnya lengkap. Nah, tidak ada beda antara tanggal 1 sampai tanggal 30, justru naik. Karena sebagaimana sebuah hadis, 10 hari pertama adalah rahmah, 10 hari kedua adalah pembebasan dari neraka. Justru di akhir-akhir itu terdapat Lailatul Qadar, di mana satu malam ketika kita dapat menjumpai Lailatul Qadar itu lebih bagus daripada 1000 bulan. Kemudian kita juga perlu memperhatikan, kita juga perlu menekankan agar kita mampu mengaplikasikan sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Di bulan Ramadan ini barangkali kita sudah faham, kita sudah mafhum. Ada hadis yang mengatakan ketika bulan Ramadan setan-setan dibelenggu. Tapi apakah itu berlaku dari awal sampai akhir? Apakah kita sabar untuk menjauhi larangan-larangan tersebut dari awal Ramadan sampai akhir? Ataukah hanya formalitas di awal? Kita menghormati Ramadan di awal,
dengan menjauhi larangan-larangannya, tapi kemudian setelah beberapa minggu, setelah beberapa hari di bulan Ramadan, kita kembali kepada kebiasaan lama. Itulah kesabaran yang perlu kita perhatikan, kesabaran dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kesabaran dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal mustami'un rahimakumullah. Barangkali sedikit ini yang bisa saya sampaikan, semoga membawa manfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.